Pendidikan itu sangat penting karena pendidikan bisa menaikkan taraf hidup seseorang. Dengan asumsi seperti ini, orang tidak kompromi dengan pendidikan yang baik untuk masa depan. Meskipun harus mengorbankan cukup banyak uang untuk memperoleh pendidikan yang baik. Selaras dengan hal tadi, bimbel juga menjadi sarana menciptakan seseorang yang kreatif, inovatif, serta profesional. Apalagi dengan terjadinya pandemik saat ini, kegiatan belajar mengajar dialihkan menjadi daring, sehingga banyak orang tua siswa yang memilih menggunakan jasa bimbel untuk anak-anaknya. Melihat peluang bisnis ini, walaupun harus mengeluarkan uang yang sangat besar untuk investasi, akan tetapi pengembalian investasi di masa yang akan datang cukup menjanjikan. Bisnis dalam dunia akademik tidak akan pernah berhenti selama kita menjalankan dengan serius dan mampu mengelola resiko dengan baik. Itulah kenapa kami mendirikan Lembaga Bimbingan Pelajar A4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rahmawati, NIM 2018-603. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek hukum. Bisnis AM4 merupakan perusahaan jasa, yaitu bimbingan belajar untuk sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas. Bisnis yang kami jalankan merupakan perusahaan berbentuk CV atau perseroan komanditer yang berdiri atas dasar kepercayaan. CV sendiri terbagi menjadi dua sekutu, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang memberikan modal, barang atau jasa, ataupun modal dan tidak bertanggung jawab penuh terhadap operasional. Sedangkan sekutu komplementer merupakan sekutu yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional. Dari segi jasa yang dihasilkan, pendirian bisnis ini tidak melanggar hukum karena jasa yang dilakukan tidak membahayakan satu sama lain, yaitu antara konsumen dan penyedia jasa. Maka dari itu, pendirian perusahaan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mendirikan CV, kita memerlukan beberapa dokumen-dokumen, yaitu yang pertama adalah fotokopi atau scan EKTP, KK, dan NPWP persero aktif dan pasif. Aktif sendiri adalah komplementer dan pasif adalah komanditer. Yang kedua adalah kopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang ketiga, surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau ruko. Yang keempat, kopi surat pajak bumi bangunan dan bukti bayar PBB tahun tempat usaha. Yang kelima, fotokopi kantor tampak dalam dan luar. Yang keenam, kantor berada di zona perkantoran atau zona komersial atau zona campuran. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap mendirikan CV, yaitu yang pertama adalah menyiapkan data CV. Data sendiri terdiri dari nama CV, tempat dan kedudukan CV, maksud dan tujuan didirikannya CV, kegiatannya CV, modal CV, dan pengurus CV. Yang kedua adalah membuat akta pendirian CV di notaris. Yang ketiga, melakukan pembuatan NPWP dan SKT perusahaan. NPWP sendiri adalah nomor pokok wajib pajak dan SKT adalah surat keterangan terdaftar. Keempat adalah pendaftaran NIB. NIB atau nomor induk berusaha adalah nomor pengenal bagi pelaku usaha. NIB sendiri berfungsi untuk menggantikan TDP, API, NIK, serta RPTKA. RPTKA ini jika diperlukan, kalau enggak ya enggak. Terus lalu yang kelima adalah pengajuan izin usaha dan izin komersial. Sama seperti NIB, izin usaha diterbitkan setelah NIB sudah dikeluarkan. Yang ketiga adalah analisis badan usaha. Biaya yang kami operasionalkan memiliki kekayaan sebesar 100 juta dari pemilik usaha tanpa pinjaman bank. Uang ini sudah termasuk tempat usaha. Yang keempat adalah analisa profil pemilik. Kepemilikan usaha ini terdiri dari 5 orang. Yang menjadi sekutu komplementer sendiri adalah Adelia Rahmawati, Amelia Isnaini, Adinda Rizky, dan Afida Nurrohmatul. Sedangkan yang menjadi sekutu komanditer adalah Enita Dwi Anggraini.
Dari berbagai analisis yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa dari segi aspek hukum bisnis, perusahaan kami yaitu bisnis AE4 sudah sesuai dengan hukum dan mampu memenuhi perizinan. Serta bentuk badan usaha yang kami inginkan yaitu CV sesuai dengan kondisi perekonomian perusahaan, dan sebagai pemilik usaha, kami berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Yuwanita Sari, NIM 2018-563. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aspek lingkungan operasional, yang kedua adalah aspek lingkungan dekat, dan yang ketiga adalah aspek lingkungan jauh. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang aspek lingkungan operasional. Aspek lingkungan operasional itu adalah aspek yang paling dekat dengan perusahaan, dengan lingkungan perusahaan, yang terdiri dari yang pertama ada lingkungan pesaing. Nah, pesaing yang memiliki usaha sejenis dengan usaha yang kami tawarkan, yaitu bimbingan belajar yang ada di Kota Batu, itu memang sudah ada, namun berbeda atau tidak sebanyak jika kita berada di Kota Malang. Itu banyak sekali bimbingan belajar yang sudah ada. Nah, hal tersebut membuat peluang tersendiri bagi kami untuk membuka usaha jasa bimbingan belajar yang lebih unggul di Kota Batu. Yang kedua yaitu lingkungan pemasok. Pemasok yang akan bekerja sama dengan kami yaitu supplier ATK atau alat tulis kantor. Karena usaha yang kami kembangkan yaitu bimbingan belajar, pastinya juga membutuhkan alat-alat yang berkaitan dengan alat tulis, yaitu seperti papan tulis, spidol, kertas, bolpen, pensil, penghapus, dan lain-lain. Nah, kami akan membeli barang dari supplier ATK yang berada di Kota Malang yang menjual dengan harga yang terendah. Supplier ATK tersebut tentunya akan mengantarkan barang kepada kami yang dilakukan secara dua kali dalam sebulan, yang diantar oleh distributor dari supplier ATK tersebut. Nah, selain itu kami juga akan membeli barang dengan jumlah yang banyak agar mendapatkan harga yang murah. Untuk kriteria pemasok sendiri yang kami pilih yaitu jujur, disiplin, dan selalu menyediakan peralatan yang kami butuhkan secara tepat waktu. Berikutnya ada lingkungan pelanggan. Nah, pembelajaran atau kurikulum sekolah dari tahun ke tahun itu tentunya semakin rumit untuk dipelajari. Namun, murid dituntut mengerti lebih, dan saat ini sedang terjadi COVID-19 yang membuat pembelajaran tentunya semakin sulit. Nah, maka orang tua lah yang menjadi guru di rumah. Sedangkan faktanya, banyak orang tua yang mungkin ada yang bekerja atau ada orang tua yang di rumah namun tidak terlalu paham dengan materi yang diajarkan karena kurikulum yang semakin berkembang tersebut. Oleh karena itu, bimbingan belajar ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat diprediksikan bahwa pelanggan yang tertarik menggunakan jasa kami yaitu murid jenjang SD sampai SMA yang mengalami kesulitan dalam memahami materi ataupun yang ingin meningkatkan prestasinya agar lebih optimal. Selanjutnya yaitu adalah lingkungan kreditur. Kreditur yang dipilih untuk mendukung perusahaan di bidang keuangan yaitu bank terdekat dari lokasi perusahaan. Sehingga dalam meminjamkan modalnya, maka bank tersebut mudah mengontrol alur kegiatan operasi yang berjalan di perusahaan. Berikutnya ada lingkungan pegawai. Dengan lokasi usaha yang berada di Kota Batu, yang dekat dengan Kota Malang, yang terkenal dengan banyak mahasiswanya, maka hal tersebut akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kami. Karena tentunya banyak mahasiswa baik yang lulus ataupun belum lulus yang ingin mendapatkan pekerjaan. Namun demikian, kami juga akan menerapkan atau kami akan membuat kriteria untuk calon pekerja yang akan bekerja di
bimbingan belajar kami, sehingga walaupun pegawai tersebut mungkin masih mahasiswa atau belum lulus, namun dia berarti telah memenuhi kriteria yang kami tentukan. Jadi, kami akan memastikan bahwa pegawai kami itu adalah pegawai yang optimal dan menguasai materi dengan baik. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kedua, yaitu analisis lingkungan dekat, yang terdiri dari yang pertama ada intensitas persaingan industri. Nah, perusahaan jasa bimbingan belajar bukanlah hal yang baru atau usaha yang baru muncul. Pastinya sudah banyak sekali pesaing yang ada, baik yang baru merintis ataupun sudah lama. Hal tersebut membuat kami harus mampu bersaing dan mengejar prestasi dari bimbingan belajar yang sudah lama ada tersebut. Tentunya kami juga memiliki strategi yang dapat membedakan bimbingan belajar kami dengan bimbingan belajar yang lainnya. Di sini kami juga menekankan tentang kenyamanan murid dan kemudahan murid dalam menerima materi tersebut. Selain itu, kami juga berharap bimbingan belajar kami dapat dijangkau untuk semua kalangan. Nah, strategi yang akan kami terapkan untuk menghadapi persaingan atau untuk membedakan bimbingan belajar kami dengan bimbingan belajar lainnya, yaitu ada memberikan fasilitas dan pelayanan yang optimal sehingga belajar mengajar dapat berjalan dengan nyaman. Berikutnya ada memberikan harga yang terjangkau yang akan kami bedakan berdasarkan total murid yang ada dalam kelas. Jadi, jika semakin sedikit murid yang ada dalam kelas, maka biayanya akan semakin mahal. Namun, jika semakin banyak murid yang ada di dalam kelas, maka biayanya akan semakin murah. Nah, hal tersebut tentunya akan kami sesuaikan dengan keinginan konsumen, sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Dan sehingga jasa yang kami tawarkan tersebut dapat dijangkau oleh banyak kalangan. Berikutnya ada memberikan promo berupa mungkin potongan harga atau door prize berupa alat tulis atau buku gratis saat ada tanggal-tanggal tertentu atau hari perayaan tertentu. Berikutnya ada memberikan kesan yang baik kepada peserta didik sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman. Berikutnya ada pemberian beberapa metode pembelajaran oleh pengajar kepada pelajar agar mereka tidak bosan. Jadi, ada variasi metode pembelajaran yang akan kami berikan. Berikutnya, yang poin selanjutnya ada kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok yaitu sedang karena pemasok yang kami dapatkan langsung dari supplier yang ada, sehingga harga yang kami dapatkan itu lebih terjangkau. Namun, kami juga harus mencari pemasok alternatif jika suatu saat supplier tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan barang kami, sehingga perusahaan tidak tergantung kepada satu supplier saja. Dan jika butuh sesuatu namun supplier yang lama itu tidak bisa, kami tidak akan kebingungan untuk mencari barang. Selanjutnya ada kekuatan pembeli. Berdasarkan kurikulum yang semakin sulit dan banyaknya siswa yang mengeluh kesulitan, maka kekuatan pembeli atau konsumen yang menggunakan jasa kami tinggi. Karena jasa yang kami sediakan dapat memberikan solusi kepada orang tua atau kepada anaknya sebagai murid tersebut untuk memudahkan dalam pemahaman materi sekolah. Selanjutnya ada ancaman pendatang baru. Untuk menghadapi ancaman pendatang baru, tentunya kami akan terus mempertahankan kualitas pelayanan yang optimal. Selain itu, kami akan mengikuti pembaruan yang ada, sehingga kami akan menerapkan strategi-strategi yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Yang ketiga, ada analisis lingkungan jauh. Nah, analisis lingkungan jauh ini adalah hal yang tidak bisa diatur oleh perusahaan, karena berada di luar kendali dari perusahaan. Analisis lingkungan jauh itu terdiri dari yang pertama ada ekonomi. Dalam keadaan ekonomi seperti saat ini yang kita tahu sendiri bahwa ekonomi sedang tidak stabil, tentunya akan mempengaruhi daya beli konsumen. Namun, karena tuntutan kurikulum yang semakin sulit, maka permintaan masyarakat terhadap jasa yang kami tawarkan, yaitu bimbingan belajar ini, akan tinggi. Dengan berbagai variasi juga yang akan kami tawarkan,
variasi harga, maksudnya tentunya konsumen dapat memilih rank harga yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga bimbingan belajar yang kami tawarkan ini dapat dijangkau oleh semua kalangan. Maka dari itu, minat konsumen akan bimbingan belajar ini akan menjadi tetap tinggi. Yang kedua ada sosial dan budaya. Dari banyaknya bimbingan belajar yang sudah ada, tentunya itu merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap bimbingan belajar di luar sekolah. Masyarakat sering berpikir bahwa pembelajaran di sekolah itu tentu belum cukup untuk membuat siswa mengerti akan materi tersebut. Ditambah dengan tugas-tugas yang sangat rumit, maka bimbingan belajar telah lama menjadi kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Ditambah lagi di tengah kondisi COVID-19 seperti ini, itu membuat pertemuan di sekolah menjadi lebih minim. Tentunya itu juga membuat masyarakat membutuhkan bimbingan belajar karena penjelasan dari sekolah yang mungkin juga terbatas. Hal tersebut semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bimbingan belajar yang kami tawarkan tersebut. Nah, untuk para orang tua itu juga banyak yang berpikir bahwa agar tidak ribet begitu, jadi anaknya dimasukkan saja ke bimbingan belajar. Yang ketiga ada teknologi. Peralatan yang digunakan dalam layanan jasa kami yaitu seperti komputer, printer, scan, proyektor, dan lain-lain. Selain itu pasti menggunakan teknologi internet. Dimulai dari proses promosi jasa yang kami berikan, kami tentunya memanfaatkan media sosial yang menggunakan teknologi internet, dan kami juga mempromosikan secara offline dengan brosur. Selain itu dalam proses pendaftaran, tentunya kami bisa mendaftar langsung atau kami menyediakan layanan mendaftar secara online atau bisa mendaftar ke kantor langsung. Dalam proses pembelajaran tersendiri, kami juga menggunakan absen scan sidik jari dalam proses absen. Ketika pelajaran dimulai, kami juga menggunakan komputer dan proyektor yang mampu menunjang dalam penyampaian materi. Tentunya teknologi tersebut akan sangat membantu kami dan akan sangat kami butuhkan demi kelancaran proses pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keempat ada ekologi. Dari data yang diperoleh melalui riset pada masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, usaha bimbingan belajar ini tidak terdapat potensi sumber pencemaran pada lingkungan. Ditinjau dari masukan, proses dan pengeluaran dari kegiatan usaha ini tidak ada sama sekali sumber pencemaran, karena jasa yang kami berikan hanya menyampaikan ilmu yang tidak memerlukan bahan baku yang mencemari lingkungan. Yang kelima ada global. Pengaruh lingkungan global dalam bisnis bimbingan belajar ini tidak terlalu signifikan karena lokasi dan target yang kami tuju yaitu baru di daerah Kota Batu terlebih dahulu. Kesimpulan dari analisis aspek lingkungan yang saya jelaskan tadi yaitu dari analisis aspek lingkungan operasional, lingkungan dekat, dan lingkungan jauh dapat disimpulkan bahwa bisnis ini berpotensi baik untuk dijalankan. Berdasarkan analisis tersebut, peluang bisnis sangat baik, sumber dayanya juga yang dibutuhkan mudah ditemukan, dan tidak mencemari lingkungan juga. Sehingga dalam bisnis ini, hambatan-hambatan yang ada itu relatif sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afida Nurrahmatunimah, NIM 2018-584 akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Analisis potensi pasar. Pada saat pandemi, seluruh kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari rumah atau daring untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Banyak sekali siswa yang melakukan pembelajaran dari rumah, akan tetapi proses belajar mengajar yang diberikan secara daring tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Maka dari itu, kami akan membuka bimbingan belajar A4E yang diperuntukkan bagi seluruh siswa mulai dari SD hingga SMA. Kemudian yang kedua yaitu persaingan. Yang pertama ada kekuatan atau strength, lokasi yang digunakan pada sekitar alun-alun Kota Batu. Maka hal ini akan menarik banyak konsumen karena letaknya yang di tengah kota dan terjangkau dengan mudah dari manapun. Kemudian terdapat memiliki guru pendidik yang profesional. Yang kedua yaitu peluang atau opportunity.
Peluang dari bisnis ini adalah mampu bersaing dengan usaha bimbel yang lain, yang lebih terkenal. Kami akan melakukan promosi melalui media sosial, mengingat pada saat ini semua sekolah dialihkan menjadi daring. Yang ketiga yaitu kelemahan atau weakness. Banyak sekali usaha bimbingan belajar yang sudah terkenal di kalangan masyarakat, maka bisa menjadi pesaing di masa yang akan datang. Kemudian ada ancaman atau threat. Ancaman dari usaha ini adalah banyaknya pesaing yang semakin hari semakin banyak dan mereka akan terus meningkatkan kualitasnya. Kemudian ada analisis market share atau kelayakan pemasaran. Sebagai usaha baru dalam bidang pembelajaran, maka kami akan terus meningkatkan mutu dari usaha kami agar mampu bersaing dengan usaha jenis yang sudah lebih dulu ada. Dan kami yakin apabila mutu terus ditingkatkan, maka usaha bimbel A4E akan mampu bersaing dan dapat menghasilkan siswa yang berprestasi. Kemudian ada STP marketing. Yang pertama itu segmentasi. Dalam segmentasi dibagi menjadi 4. Yang pertama aspek geografis. Pada saat ini kita membagikan brosur kepada masyarakat yang datang ke alun-alun Kota Batu dan sekitarnya. Yang kedua aspek demografis. Bimbel A4E diperuntukkan bagi siswa SD hingga SMA. Yang ketiga, aspek psikologis. Bisa diikuti oleh kalangan SD hingga SMA yang ingin menambah pengetahuan dengan bimbel. Yang keempat, aspek perilaku. Selalu meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Kemudian yang kedua ada targeting. Karena bisnis ini adalah bisnis baru, maka targeting yang akan ditetapkan pada awal pembukaan bisnis ini adalah sekitar 30% siswa dari SD hingga SMA di Kota Batu. Kemudian yang ketiga ada positioning. Memberikan guru pendidik yang berkualitas dan dapat mendidik para siswa dengan menyenangkan agar siswa tidak merasa bosan dalam ruang kelas. Pada slide selanjutnya yaitu marketing mix. Kami akan menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi dan dapat bersaing dalam masuki jenjang berikutnya. Untuk price atau harganya dari jenjang SD itu mulai 150.000 per bulan dengan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Untuk jenjang SMP 200.000 per bulan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Untuk jenjang SMA 250.000 per bulan jumlah pertemuan 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian place atau tempat. Bisnis ini didirikan di daerah Kota Batu, tepatnya di daerah sekitar alun-alun Kota Batu, agar akses yang digunakan oleh siswa lebih mudah. Kemudian ada promotion. Strategi promosi yang digunakan yaitu melalui mulut ke mulut atau word of mouth, kemudian melalui media cetak brosur yang disebarkan, dan kami melakukan promosi melalui media online, seperti memasang iklan di sosial media. Kesimpulan dari aspek pasar dan pemasaran yaitu berhubung bisnis yang kami jalankan termasuk baru, maka pada awal pembukaan kami menargetkan sekitar 30% jumlah siswa SD hingga SMA di Kota Batu. Kami akan terus meningkatkan kualitas pada bisnis kami agar mampu bersaing dengan bisnis yang sudah memiliki nama di benak masyarakat. Didukung dengan promosi melalui media cetak dan media online, maka diharapkan sasaran yang dituju akan semakin luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Isnaini, NIM 2018-598. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek teknis dan teknologi. Nah, yang pertama itu ada analisa lokasi bisnis. Lokasi yang akan dijalankan yaitu ada di Jalan Munif nomor 1 Kota Batu, yaitu di sekitar alun-alun Kota Batu. Lokasi ini juga strategis karena di sekitar daerah tersebut terdapat sekolah-sekolah yang menjadi unggulan di daerah Kota Batu, dan juga letaknya berada di tengah kota akan memudahkan siswa dan siswi di daerah manapun mudah untuk menjangkaunya. Karena pasar utama kita itu adalah siswa dan siswi, maka sangat bagus jika kita menentukan lokasinya itu ada di tengah-tengah kota dan dikelilingi oleh sekolah-sekolah unggulan pada daerah tersebut. Faktor lainnya juga karena tenaga kerja, karena banyak sekolah unggulan, maka mungkin ada nanti guru-guru yang akan merekrut atau bahkan kita akan merekrut guru-guru tersebut. Kemudian faktor yang lain karena internet juga, karena pasti saat melakukan pembelajaran dalam bimbingan belajar itu dibutuhkan internet, maka di tengah kota inilah biasanya itu internetnya itu lebih cepat, sehingga kami menggunakan lokasi ini. Kemudian ada analisa luas produksi. Nah, dalam luas produksi ini bukan seberapa luas bangunan yang akan dibangun, tapi lebih ke berapa sih kapasitas yang bisa ditampung oleh
tempat bimbingan belajar ini. Nah, luas produksi dari bisnis ini yaitu menyediakan kapasitas untuk tingkatan SD itu sebanyak 50 siswa, tingkatan SMP sebanyak 30 siswa, dan tingkatan SMA sebanyak 20 siswa. Dengan kapasitas yang tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, karena juga pasti di saat siswa atau siswi melakukan bimbingan belajar harus dalam kondisi yang tidak terlalu gaduh sehingga bisa lebih mencerna pelajaran lebih cepat dibandingkan saat mereka di sekolah. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang analisa layout. Penentuan tata ruang tempat bimbingan belajar ini akan berbentuk klasik dan juga elegan. Dengan penataan yang rapi akan membuat para siswa dan siswi merasa lebih nyaman dan akan menerima materi dengan lebih cepat. Kemudian akan ada ruangan admin untuk para siswa-siswi mendaftar dan mengecek ruangan mana yang akan dipakai oleh para siswa dan siswi. Kemudian juga akan ada disediakan kantin dan musola. Berikut adalah layout dari tempat bimbingan belajar. Ada ruangan A hingga ruangan H. Dengan keterangan ruangan A itu adalah tempat parkir, ruangan B itu ada ruang tunggu dan admin, ruangan C ada lobi, ruangan D ruang belajar, ruangan E ruang persediaan, ruangan F itu ada WC, ruangan G itu ada musola, dan ruangan H itu ada ruang pegawai. Kemudian ada yang keempat, itu ada analisa tentang kesiapan teknologi. Nah, kesiapan teknologi ini, teknologi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran adalah alat-alat yang paling diperlukan saat mengajar, seperti proyektor, laptop, dan komputer. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan analisis aspek teknis dan teknologi. Dari analisa awal, yaitu ada lokasi bisnis, luas produksi, layout pabrik, dan kesiapan teknologi, dapat disimpulkan bahwa tempat bimbingan belajar ini terletak pada lokasi yang sangat strategis yang dikelilingi oleh sekolah-sekolah unggulan dan sekolah yang lain, dan penataan ruang bisnis ini dibuat agar para siswa-siswi merasa betah dan nyaman belajar di tempat bimbingan belajar ini. Dengan penerimaan siswa dimulai dari tingkatan SD hingga SMA, dan juga teknologi yang digunakan yaitu teknologi yang biasa digunakan oleh para pengajar lainnya. Nama saya Nita Dwi Anggraini, NIM 2018-593. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis penjadwalan proyek. Di sini saya menggunakan metode Gantt chart. Jadi tampil seperti itu. Untuk aktivitas pertama itu rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan pada minggu pertama, bulan pertama pembukaan usaha. Kemudian untuk seleksi administrasi itu dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua. Kemudian untuk pengumuman seleksinya itu pada minggu kedua. Kemudian untuk seleksi wawancara itu pada minggu ketiga bulan pertama. Untuk pengumuman seleksi wawancara itu pada minggu ketiga juga. Kemudian untuk orientasi dan pelatihan tenaga kerja baru itu pada minggu keempat. Untuk pendaftaran siswa atau siswi baru itu minggu ke-1 bulan kedua, jadi minggu kelima. Kemudian untuk pelaksanaan bimbingan belajar itu pada minggu ke-2, 3, dan seterusnya, seperti itu. Analisis kebutuhan tenaga kerja itu ada 4 bidang tenaga kerja yang kami butuhkan. Yang pertama ada direktur, yang kedua ada tentor atau pengajar, yang ketiga ada admin, dan ada petugas kebersihan. Untuk direktur kami merekrut 1 orang, untuk tentor atau pengajar itu 10 orang, itu untuk tentor SD, SMP, dan SMA. Kemudian untuk admin 1 orang dan petugas kebersihan 1 orang. Selanjutnya ada analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dari jumlah penduduk di Kota Batu yang berkisar 100.000 jiwa, tersedia jumlah tenaga kerja produktif kurang lebih 17.000 jiwa. Untuk tenaga kerja memenuhi syarat yaitu sebesar 5.000 jiwa. Berhubungan dengan analisis kebutuhan kerja yang hanya membutuhkan karyawan di 4 bidang yaitu direktur, tentor, admin, dan petugas kebersihan, maka tenaga kerja yang diterima hanya sebesar 13 karyawan, sehingga tenaga kerja yang tidak diterima adalah 4.977. Dengan demikian, ketersediaan tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya sangatlah banyak, sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, analisis rencana struktur organisasi. Nah, terlihat jelas bahwa bagian struktur organisasi bimbel A4E itu yang pertama ada direktur, di bawah direktur ada admin, kemudian ada tentor SD, SMP, dan SMA, kemudian di bawah sendiri ada petugas kebersihan. Yang terakhir adalah kesimpulan kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia.
Dari analisis penjadwalan proyek, kebutuhan kerja, kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan rencana struktur organisasi dapat disimpulkan bahwa usaha kegiatan ini berjalan dengan sistematis dan dengan struktur organisasi yang jelas. Di samping itu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja karena ketersediaan tenaga kerja ahli dalam bidang tersebut sangat banyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan di bidang analisis kebutuhan investasi. Yang pertama adalah tanah sebesar 15 juta, bangunan sebesar 10 juta, berbagai peralatan. Yang pertama adalah komputer 4 juta, papan tulis sebanyak 6 buah dengan harga satuan 100.000 dan jumlahnya keseluruhan 600.000, proyektor 1.500.000, penghapus 25 buah dengan harga satuan 2.500, totalnya adalah 62.500, kursi plus meja sebanyak 100 dan dengan satuan harga 125, maka totalnya adalah 12.500. Brosur 150.000, AC 8 buah dan satunya itu 3 juta, maka totalnya adalah 24 juta. Telepon 200.000, meja kantor 500.000, kursi kantor 300.000, printer 500.000 dan total keseluruhan adalah 69.312.500. Perlengkapan yaitu buku sebanyak 100 buah dengan harga satunya 15.000 dan totalnya adalah 1.500.000. Halus spidol 5 buah dengan satuan 5.000, totalnya adalah 250. Dan tinta spidol 5 buah, satuannya adalah 15.000, totalnya adalah 75.000. Agenda 1 jumlahnya 1 dengan satuan 20.000, totalnya 20.000. HVS seharga 25.000, tinta printer seharga 50.000, ballpoint 10 biji dengan harga 2.500.000, maksud saya 2.500 dan keseluruhannya adalah 25.000. Dari total keseluruhan itu perlengkapan yaitu 1.945 dan total keseluruhan antara tanah bangunan, peralatan dan perlengkapan yaitu 71.257.500 rupiah. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan kami yaitu berupa biaya operasional, biaya gaji, biaya listrik, air, dan telepon. Kemudian untuk usaha yang kami dirikan sendiri, kami memerlukan biaya operasional sebesar 1.945.000, biaya gaji sebesar 13.250.000, dan biaya listrik, air, telepon sebesar 200.000. Sehingga total kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh usaha kami yaitu sebesar 15.395.000. Kemudian perlengkapan yang dibutuhkan yaitu buku, spidol, tinta spidol, agenda, HVS, tinta printer, ballpoint, dan terdapat jumlah 1.945. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis struktur permodalan. Adapun struktur permodalan untuk bisnis ini bisa dilihat pada tabel 9 atau tabel struktur modal, yaitu ada perolahan modal dari modal pemilik 1 hingga modal pemilik 5, dengan masing-masing pemilik itu menanamkan modalnya sebanyak 20 juta. Jika dijumlahkan itu terdapat modal sebanyak 100 juta rupiah, di mana dana tersebut digunakan untuk biaya investasi, biaya operasional, biaya gaji karyawan, biaya promosi, biaya listrik, dan biaya lain-lain. Selanjutnya adalah analisis kelayakan rasio keuangan. Yang pertama harus menghitung arus kas terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan laporan arus kas periode Januari 2021. Yang pertama itu pendapatan sebesar 18.500.000, kemudian ditambah dengan setoran modal pemilik itu ada 71.257.500 rupiah. Jadi total kas masuknya itu 89.757.500. Kemudian untuk arus kas keluarnya itu pembelian perlengkapan itu 1.945.000, kemudian untuk gaji karyawan 13.250.000, kemudian untuk beban listrik dan lain-lain itu 200.000. Kemudian untuk investasinya ada tanah 15 juta dan gedung 10 juta.
Untuk peralatannya 44.312.500. Kemudian dijumlahkan hasilnya 84.707.500 rupiah. Kemudian untuk saldo akhir kas itu saldo masuk kas masuk dikurangi kas keluar, hasilnya 5.050.000 rupiah. Selanjutnya menghitung laporan laba rugi untuk periode yang sama. Untuk pendapatannya itu 18.500.000, terus beban perlengkapan 1.945.000, beban gajinya 13.250.000, beban listrik 200.000. Jadi laba yang diperoleh itu 3.105.000 rupiah. Selanjutnya menghitung payback period untuk menganalisis kelayakan rasio keuangannya. Yang pertama itu menghitung akumulasi penyusutan tanah plus gedung. Nah, di sini tuh rumusnya akumulasi penyusutan itu nilai investasi dibagi nilai ekonomis. Nah, di sini nilai ekonomisnya dianggap 5 tahun. Jadi 25 juta dibagi 5 tahun hasilnya 5 juta. Kemudian untuk akumulasi penyusutan peralatan itu 44.312.500 dibagi 5 tahun itu 8.862.500. Kemudian diketahui total investasinya itu 71.257.500. Kemudian untuk EAT atau earn after tax atau pendapatan setelah pajak itu 3.105.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan aktiva tetap itu 13.862.500. Kemudian untuk maksimum payback periodnya itu 5 tahun. Nah, untuk menghitung payback periodnya itu rumusnya total investasi dibagi akumulasi penyusutan ditambah earn after tax dikali 1 tahun. Jadi 71.257.500 dibagi 16.967.500 dikali 1 tahun hasilnya 4,38. Jadi 4 tahun, 38. Itu payback periodnya. Nah, karena payback periodnya itu kurang dari maksimum payback period, jadi usaha ini dapat dilaksanakan seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan perhitungan payback period yang dihasilkan, usaha bimbingan belajar A4E ini layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.